Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi rawdatin min riyadil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa karim ala sayyidina Muhammadin abi Zahra Fatimah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani hatta ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ahibail kiram, segenap para alim ulama, Bapak Imam kita, Bapak Ustaz kita, wabil khusus pengurus Masjid Nurul Watan Provinsi Riau, begitu juga barisan kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak ada ungkapan yang begitu indah, tidak ada susunan kalimat yang begitu bagus, melainkan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan selalu kita iringi dengan ucapan salam dan berupa salawat atas Nabi yang mulia, Rasul yang agung, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kaji maghrib ini Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumiddin. Ini karya seorang ulama besar yang bernama Syekh Al-Imam Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashq. Beliau ini memukhtasarkan, meringkas daripada kitab Ihya, karya seorang ulama besar Hujjatul Islam, yaitu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang terkenal Bapak Ibu dengan Imam Al-Ghazali. Ini beliau Syekh Jamaluddin. Kita awali Bapak Ibu dengan satu bab, bayanu ma yahussud da'watu wad diyafah. Ini satu bab menjelaskan ya betapa mulianya kita ini mengadakan acara mengundang orang, wad diyafah, dan menjamu tamu. Jadi kalau kita tinggal satu wilayah, tinggal satu komplek, itu usahakan kita pernah mengundang orang Bapak Ibu. Ini kita kadang-kadang tinggal 20 tahun satu komplek, satu RT, tapi kita nggak pernah mengundang orang, membuat acara apapun bentuk walimahnya. Tak pernah orang merasakan ya sebahagian rezeki yang dititipkan Allah kepada kita. Ini makanya diantaranya ya di sini dibuat satu bab, babu bayanu ma yahussud da'watu wad diyafah, tentang mengundang dan menjamu tamu. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitabnya. Kenapa? Karena berdasarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Hendaklah muliakan tamu. Wa bil asar la khaira fi man la yudib. Tidak ada kebaikan kepada orang yang tidak senang ketika dia menerima tamu. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya amal undang mengundang ini amal yang sangat luar biasa, amal yang sangat dahsyat. Makanya Sayyidina Ali itu Bapak Ibu pernah menangis. Ya, Sayyidina Ali pernah menangis. Orang tanya, "Ya Ali, lima tabaki, kenapa kau menangis?" Kata Sayyidina Ali, Bapak Ibu, "Munju sab'ati ayyamin, sudah 7 hari, lam ya'tini doib, rumahku tidak kedatangan tamu. Akhafullah annallah ahadani, aku takut, ternyata andai kata aku khawatir Allah sedang menghinakan diri." Bayangkan Bapak Ibu, Sayyidina Ali 7 hari rumahnya tidak kedatangan tamu. Kita kadang-kadang Bapak Ibu sudah 7 tahun ya, kita punya rumah, tak ada orang datang, tak pernah kita menjamu tamu, kita tenang-tenang saja. Sayyidina Ali 7 hari menangis dia Pak. Kita kalau jangan sampai sudah 70 tahun kita nggak pernah ya mengundang orang atau menjamu orang. Padahal menjamu tamu, membuat acara, mengundang orang diantara amal yang sangat luar biasa. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi beliau sini Syekh Jamal bin Al-Qasimi, dia bahas ammad da'watu, adapun dalam mengundang ini Bapak Ibu, ya, lidda'i, bagi kita yang mengundang ada adabnya, ya, sesuai dengan sunnah. Ini ketika Bapak Ibu membuat satu acara, ya, kita buat satu acara, itu diantara adabnya kata beliau di sini. Saya sengaja membacakan teksnya supaya dia lebih rutinitas, dapat barokah dari kitab Mau'izatul Mu'min ini. Jadi diantara adab-adab sesuai dengan sunnah Nabi, kalau kita mengundang, mau dia undangan pernikahan, mau dia undangan walimatul hitan, mau dia undangan walimatul syukri, maka diantaranya yan bagi lidda'i ayya ammada bidda'watihil adkiya dunal kusak. Hendaklah Bapak Ibu yang diundang pertama kita berikan undangan orang yang paling atskia. Atskia itu Bapak Ibu jamak dari taqi. Atskia, orang-orang yang takwa. Dunal kusak, bukan orang fasik. Kadang-kadang kita nggak pedulikan, siapa yang pertama saya jumpa. Jadi kalau kita nih mengundang seseorang nih, siapa menurut kita yang paling takwa? Siapa menurut kita yang paling takut kepada Allah? Nih undangan pertama, Fulan, saya undang kamu, saya punya acara. Kenapa? Satu kemuliaan Bapak Ibu, sekiranya makanan yang kita hidangkan dimakan oleh orang yang paling takwa. Itu Bapak Ibu adabnya. Terlebih-lebih orang yang takwa itu orang alim, terlebih-lebih orang yang takwa itu ulama. Jadi kalau di adab yang pertama, ya, bukan orang fasik, Pak. Sudah jelas dia Bapak Ibu orang fasik, orang yang secara terang-terangan melakukan yang haram. Kita ini Bapak Ibu syukur kepada Allah. Allah tidak menjadikan dosa kita berbentuk aroma. Kalau kita melakukan dosa Bapak Ibu, tidaklah Allah buat berbentuk bau. Sekiranya Allah buat berbentuk bau kita punya dosa, maka kita akan saling mencium sesama kita antara bau yang busuk, maka kita akan merasa malu. Dan kita masih bersyukur kepada Allah, Allah jadikan dosa kita tidak berbentuk tertulis, Pak. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau sempat dosa kita tertulis nih, Pak. Fulan anna fulana, Ibu Siti Markobet, ya, taf'alu kaza, taf'alu kaza, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Mungkin dia akan malu berjumpa dengan saudaranya. Dia akan malu ketika berjumpa dengan sesama kaum muslimin. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Kenapa? Karena kata Nabi Bapak Ibu, ini kalau nggak salah hadis ini sahih, ya, dalam Sahih Al-Bukhari. Akala tu'amakal abrar, usahakan yang memakan hidanganmu itu abrar, orang-orang baik. Siapa orang baik? Itulah orang-orang yang paling takwa. Ya, orang yang paling takwa. La ta'kulu illa tu'amat taqi wa la ya'kulu tu'amaka illa taqi. Ya, yang memakan makananmu adalah orang yang paling takwa, apalagi yang mengundang itu orang yang takwa, lengkaplah ya kemuliaannya. Makanya Bapak Ibu, siapa yang tak kenal Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu ulama yang paling hebat, Pak, dalam hafalan. Iza quri'a mi'ata buyut, kalau dibacakan kepada Imam Syafi'i 200 bait, 200 ayat. Ya Syafi'i, karir, coba kau ulang. La hafadhuha kullaha, dia akan hafal semuanya. Kalau kita Bapak Ibu, ya bagaimana, Pak? Satu ayat, coba ulang. Kadang-kadang kita ingat di awal, lupa di ujung, ingat di ujung, lupa di awal. Itu bahasa saya, baina sege wal pege. Dapat sege tinggal pege, dapat pege tinggal. Itu Bapak Ibu nggak paham itu. Yang penting baina sege wal pege. Itu Imam Syafi'i. Ya, luar biasa. Bahkan Bapak Ibu saking cerdasnya Imam Syafi'i, beliau ada satu kitab, beliau tahu berapa jumlah alif dalam Quran. Bayangkan tuh, Pak. Saking cerdasnya beliau, berapa jumlah alif, berapa jumlah ba, berapa jumlah. Ya, kalau kita titik yang tahu, Pak. Kalau ada Bapak Ibu sih tahu jumlah titik dalam Quran, itu disebutkan dalam kitab Fununul Afnan fi Ulumil Quran karya Syekh Al-Imam Ibnu Jauzi. Titik dalam Quran katanya ya 1.000.000
25.000 lebih 30. 1.025.000 lebih 30. Mulai dari titik ba sampai nas. Kalau Bapak Ibu tak percaya, coba hitung nanti malam. Benar nggak kata Ustaz ini? Ya, titik itu berjumlah 1.025.000 lebih daripada 30. Imam Syafi'i huruf-hurufnya hafal. Apalagi Ramadan. Di bulan Ramadan kita tahu Bapak Ibu, sebagaimana Imam Az-Zahabi menjelaskan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, wa kana Syafi'i yuhtimul Qur'ana fi syahri Ramadana 60 marrah. Ya, 40 kali. Ya, 60 kali kalau di bulan Ramadan beliau menghatamkan Quran. Ya, saking cerdasnya Bapak Ibu, dia tahu jumlah. Itu pun beliau ketika dia indama zahaba ila baiti tilmizihi Imam Ahmad bin Hanbal, tatkala dia datang bertamu kepada rumah Imam Ahmad bin Hanbal yang murid beliau. Ya, Imam Syafi'i itu punya murid Bapak Ibu, Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab Tazkir Al-Huffaz, Imam Az-Zahabi tidak memasukkan kalau hanya ulama itu hafal 5.000. Kalau hafal 100.000 hadis baru dia masukkan dalam kitab ini Bapak Ibu. Itu Imam Ahmad dalam kitab itu hafalannya 1 juta hadis. Itu muridnya Imam Syafi'i. Ya, muridnya Imam Syafi'i, Pak. Karena semuanya berkaitan Bapak Ibu. Ya, Imam Ahmad itu punya murid yang paling cerdas, Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari juga punya murid, termasuklah Imam Muslim, walaupun jarak umurnya tidak begitu jauh. Ibaratnya Imam Bukhari punya guru Imam Ahmad punya guru Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya guru Imam Malik punya guru Imam Nafi', Imam Nafi' punya guru Abdullah bin Umar punya guru, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i ketika datang ke rumah muridnya, disaksikan oleh anak Ahmad bin Hanbal, makannya banyak. Dulu Bapak Ibu kalau makan jamak tuh Pak, ulama makan banyak tuh aib. Kalau sekarang dah Bapak Ibu, biasa itu ulama makan Pak. Kalau dulu kurang baik ditengok kalau ulama tuh Bapak Ibu makan, ya, ibaratnya makan banyak. Bahkan dulu itu kalau ada ulama hadis suka makan di pasar, Bapak Ibu, itu bisa mengurangi kualitas hadisnya. Bahkan ada yang namanya kelompok ya mutadayyikin atau mutasaddidin. Ada ulama itu akan mengurangi ya daripada mengambil hadis darinya kalau dia suka buka imamah yang terlebih-lebih, apalagi suka memainkan binatang. Yang paling parah apabila ya bulu qaiman. Ada ulama hadis kalau dia sempat buang air kecil berdiri, itu pun cacat aib bagi ulama-ulama dulu. Nah, Imam Ahmad kalau berkunjung kepada muridnya makan banyak, anaknya heran. Tapi ternyata alasan Imam Syafi'i ini panjang, ada 3 poin, tapi kita tidak sampaikan semuanya Bapak Ibu. Ya, di antaranya adalah ta'amut taqi syifa. Makanan orang yang takwa itu obat. Makanya kata Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'arawi, ketika makanan yang halal, makanan orang yang paling takwa itu kita makan, maka itu akan punya dorongan positif, yang mana dia darah itu mengalir, yang dia akan kita badan ini, jawarih ini akan lebih mudah diarahkan kepada yang baik. Makanya usahakan, kata beliau Bapak Ibu, kata Syekh Sa'arawi, ya, kata Syekh Muhammad, usahakan kalau minum Pak, Bismillahirrahmanirrahim, baru selesai Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, selesai Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, selesai Alhamdulillah. Kenapa? Supaya air yang masuk pada tubuh kita ya bisa mendorong kepada hal yang positif, supaya kita ini diajak kepada hal yang baik lebih gampang. Ya, supaya lambat laun kita merasakan betapa nikmatnya ibadah. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Imam Syafi'i, tawaduknya beliau. Kemudian Bapak Ibu, wala yaktasiru alal adniya khassatan bal yadummu ma'ahum al fuqara. Kalau mengundang enggak boleh hanya khusus orang kaya. Ada enggak begitu Bapak Ibu? Kita ini Pak,
punya kelas-kelas ekonominya, ada VVIP, ada VIP, ada kelas ekonomi. Kita ini beda-beda Bapak Ibu. Jadi ternyata nggak boleh kita ini membuat acara, membuat walimah. Sudah jelas dia tinggal satu komplek. Di komplek itu adalah semua adalah bercampur. Ada yang kaya, ada menengah, ada miskin. Dia buat acara di hotel. Dia pilih-pilih Bapak Ibu. Satu ini aja. Yang punya mobil semuanya Pak. Padahal kredit. Nah, ini undang ini semuanya. Yang dia khususkan mengundang yang kaya. Ini dalam Sahih Al-Bukhari kata Nabi, syarrut ta'am ta'amul walimah yud'a ilaihal agniya wa yuhramu minhal fuqara. Orang kaya diundang, orang miskin diabaikan. Maka seburuk-buruk makanan yang ada satu acara yang diundang hanya orang kaya. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in yang setiap malam Selasa kami kaji di majelis Bapak Ibu, itu di sana disebutkan bahwa kita ini nggak boleh mengkhususkan. Ketika kita buat acara pernikahan nih, ibaratnya Bapak Ibu, kita khususkan apanya? Oh, dari menunya, dari ya ibaratnya dari hidangannya dan lain sebagainya. Kita samakan. Kecuali orang yang unggul dalam hal ilmu dan lain sebagainya atau ulama. Kecuali kalau hanya kaya pejabat tidak sebenarnya. Kalau berdasarkan hukum ahkamnya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kadang-kadang kita jumpai di masyarakat dia membuat acara itu hanya diundang orang kaya, orang miskin diabaikan. Nah, ini tidak boleh. Itulah seburuk-buruk makanan. Ya, saking kayanya Bapak Ibu macam kuntilanak. Tak pernah nginjak tanah, Pak. Ya, rumah mobil. Ya, pagar rumahnya tinggi, dijaga security, belum lagi anjing herder. Ya, orang baru tahu mati ketika sudah 2 minggu keluar aroma busuk. Ya, bayangkan tuh Bapak Ibu. Nah, ini orang yang tidak elok dan tidak baik. Nah, ini diantara adab-adab kalau kita mengundang orang. Lah, apalagi kata beliau, wa yanbaghi alla yahammala aqaribahu fi diyafah fa inna ihmalahum ihasun wa qatur rahim. Kalau buat acara Bapak Ibu, jangan pernah abaikan kerabat yang ada hubungan nasab, yang ada hubungan kekeluargaan. Jadi kalau kita buat acara Bapak Ibu, kita mungkin ada saudara kita sekitar kita di Pekanbaru, jangan pernah abaikan mereka. Fa inna ihmalahum, mengabaikan mereka, ihasun wa qatur rahim, menimbulkan putusnya hubungan silaturahim. Coba bayangkan, masa saya yang keluarganya ya masih ada hubungan saudara satu kampung lagi, ya tak diundangnya, itu jelas-jelas tak ada hubungan baik, diundangnya. Nah, ini akan menimbulkan hal yang tidak baik. Jadi Islam itu Bapak Ibu, bagi Islam itu adalah ajaran yang paling sempurna. Diatur semuanya Bapak Ibu, dijaga. Bahkan dalam adab bertetangga pun dijaga. Bahkan kita ini dalam kitab ini juga sebutkan nggak boleh terlalu kepo, Pak. Ya, kullu may yahmiluhu, setiap yang dibawa oleh tetangga. Ada ibarat kentengan Bapak Ibu, nggak boleh kita terlalu kepo. Apa itu? Setiap yang dibawa kita ingin tahu. Itu nggak boleh, itu adabnya. Saking Islam itu menyatakan. Apalagi nggak boleh kita ini menanam sesuatu, pohon atau bunga yang mana itu mempersempit jalan atau akses tetangga ke rumahnya, walaupun tanah kita. Itu hak kita Pak sebagai kaum muslimin. Saking menjaganya Pak supaya hubungan ini elok dan baik. Termasuk yang ketiga kata beliau, wa alla yata'ammuda an-nazara ila nisa'ihi. Enggak boleh kita ini Pak bersengaja melihat istri tetangga. Enggak boleh Pak. Enggak ada nih Pak. Ta'ammudan, bersengaja, ibaratnya istri tetangga ini, khususnya istri tetangga, putrinya, pembantunya, kata Syekh Jamal bin Al-Qasimi, apalagi yang cantik. Contoh Bapak Ibu, ibaratnya tetangga kita cantik nih Pak, kita khusus menengok-nengoknya Pak setiap pagi, itu tak boleh.
Kenapa? Akan menimbulkan hubungan yang tak elok. Itu terjadi Pak di Pekanbaru tanpa menyebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Nggak boleh Bapak Ibu. Ya, ada di daerah Haraparaya tuh. Ya, Bapak ini dosen UIN. Jadi beliau istri pertamanya meninggal Pak. Jadi umur sudah hampir 60. Jadi dinikahilah ya mantan mahasiswinya. Tentu jaraknya hampir 30 tahun Bapak Ibu. Ya, jarak umurnya. Cantik pula, putih pula. Tinggal satu komplek. Setiap hari orang berkumpul, selalu bininya dibahas orang. Ya, bahkan sampai mereka melakukan kalimat, sayang kali lah ibu perempuan itu. Kalau bisa cepatlah mati bapak juga dia. Sampai begitu kalimat, sampai kepada dia. Akhirnya dia Bapak Ibu, ya dia jual rumahnya, pindah tempat. Pindah tempat. Disebabkan apa? Kita nggak menjaga. Ya, tidak menjaga. Begitu Islam mengajarkan ya bagaimana kita menjaga hubungan baik dan ada hak yang mesti kita tunaikan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wa yanbaghi alla yaksuda bi da'watihi al-mubahata wat tafahur bal istimalatu qulubil ihwan. Enggak boleh kita ini kalau membuat acara mengundang niatnya untuk bangga-banggaan, untuk tapahur sombong-sombongan. Nih, tengok, kalau saya nanti yang buat acara, gubernur datang, wali kota datang, bupati datang, camat datang. Tengok nanti ustadz kondang Pekanbaru datang. Tengoklah. Ya, kalau saya buat acara, tujuannya Bapak Ibu tapahur, sombong-sombongan. Nah, tak boleh. Tujuannya apa? Di sini kata beliau, bal istimalatu qulubil ikhwan wa idkhalus surur. Tujuannya tidak lain bagaimana menyenangkan saudara kita. Saya buat acara menyenangkan saudara kita, sekaligus niatnya silaturahmi, mempererat hubungan, saling kunjung mengunjungi. Itu niatnya Bapak Ibu. Enggak boleh tapahur. Ya, sombong-sombongan. Ya, apalagi berlomba-lomba. Nah, tengoklah nanti. Ya, tengoklah. Nah, kamu kemarin nggak banyak yang datang kan? Nah, tengok saya nih. Tengok, nanti penuh parkiran tuh. Ya, tengoklah siapa-siapa yang datang. Nah, itu namanya tapahur. Sombong-sombongan itu hilang pahala yang mengundang. Ustadz, apakah Nabi pernah buat undang mengundang? Kan ini pertanyaannya Pak. Ya, Ubadah bin Samit sahabat Nabi mengundang Nabi. Ketika Ubadah bin Samit punya rumah yang baru, ya, nah saya pun baru lagi punya rumah baru Pak ini. Kita siapa mau diundang nih Pak? Ya, diundangnya lah Nabi. Nabi bersama para sahabat, ada yang kaya, ada yang miskin, ikut. Disediakanlah oleh Ubadah bin Samit makanan yang paling enak dari cincangan-cincangan daging Bapak Ibu, dimakanlah oleh Nabi. Di Nabi diundang datang. Nabi itu diantara dalam kitab, ya, dalam kitab Buqyah, Nabi itu adalah orang kalau diundang, apalagi walimah, paling cepat dia penuhi. Apalagi orang miskin, Bapak Ibu, apalagi orang miskin. Itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paling suka memenuhi undangan selama tidak ada unsur haram. Tapi Pak, secara fikih Bapak Ibu, kalau kita tahu dalam Fathul Mu'in, kalau kita tahu sumber rizkinya 100% haram, itu kalau kita diundang nggak boleh kita hadir. Kalau kita tahu 100%, ini secara fikih dalam Fathul Mu'in. Yang kedua, kalau kita tahu penghasilannya 50% haram, makruh kita hadir. Nah, ini Pak. Tapi kalau kita nggak tahu, ya pasti mungkin adalah yang bercampur. Itu tetap kalau diundang kita datang. Ya, kita hadir diundang. Nggak tahu kita apakah ya 20% atau berapa. Yang penting pasti ada. Itu tetap kita datang. Ya, tapi Bapak Ibu tentu dijaga adab-adabnya.
Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yanbaghi alla yad'u man ya'lam annahu yashaqqa alaihi ijabah. Tidak mesti mengundang orang yang kita sudah tahu kalau kita undang dia tak hadir. Bisa dipahami Bapak Ibu? Enggak mesti mengundang orang kalau kita sudah tahu kalau dia diundang pasti tidak. Itu enggak berdosa Bapak enggak mengundang dulu, Pak. Ya, asal sudah tahu kita asal mengundang dia tidak Bahkan di sini wa iza hadara ta'azzabil hadirin bisababil asbab. Tak mesti mengundang orang kalau dia hadir menyakiti orang banyak. Ada model-model orang itu Bapak Ibu, kalau dia hadir ya baik dengan ucapannya, dengan tingkah lakunya enggak nyaman tamu nih Bapak Ibu. Itu enggak mesti mengundang orang model begini. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk Ustaz? Belum? Kasih kode nanti saya. Baik. Ini diantara adab-adabnya. Kemudian wayan bagi Allah yad'a illa mayujib ijabah. Jadi kita undang itu hanya orang yang memang kita ketahui dia akan hadir ketika kita undang. Itu yang layak kita undang Bapak Ibu. Cuma di sini disebutkan kalau kita diundang orang Bapak Ibu supaya sempurna kita mengamalkan sunnah baginda Nabi, kita perhatikan adab-adabnya. Pertama, masuk salam. Assalamualaikum. Itu adab Bapak Ibu. Yang kedua, jangan langsung mencari tiang. Tahu Bapak Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung Pak cari tiang Pak. Padahal dia enggak tua, pinggang enggak ada bermasalah. Langsung mencari tempat bersandar. Ibaratnya ada nih, itu kurang adabnya. Yang ketiga, ini adab bukan soal haram. Enggak boleh dia keliling tawaf. Macam tawaf dia Pak keliling-keliling. Assalamualaikum, tidak langsung duduk. Gimana? Keliling dia Pak, tengok macam arsitek, macam apa Pak mandor. Tengok-tengok keliling Pak sampai apa Pak. Tengok-tengok foto dulu Pak. Wah, mantap juga rumah. Itu adab. Yang keempat, adabnya kalau kita dipersilahkan duduk baru kita duduk. Yang kelima, wa alla yanzura ya ilal at'am. Enggak boleh mata kita dari awal duduk sampai selesai ke sumber makanan. Duduk tidak Pak, Bapak Ibu. Dari awal Pak di sana juga ada makanan, ayam geprek, ayam loncat, macam-macam, ayam sambalado, semuanya ada. Buahnya ada, pisangnya ada, semangkanya ada. Dari awal Pak tengok. Kita tengok dari awal. Itu kenapa? Kata beliau itu alamat min syarr, kurang baik. Itu sebagai adab. Dan termasuk juga adab Bapak Ibu, sekiranya ketika kita pulang ya makanan itu tersisa, itu sebagai adabnya, walaupun dia kawan enggak boleh kita itu langsung mengatakan tuan rumah bungkus. Anakku ada 15 lagi di rumah, kata dia Pak. Ya, anakku masih banyak. Bungkus. Biar Bapak Ibu tuan rumah itu yang menyediakan, yang menawarkan. Nih, ini banyak nih. Lah, biar dia mah itu sebagai adabnya. Karena tahu itu Bapak Ibu, tuan rumah ke mana wajah-wajah Columbus. Columbus itu kelompok ibu-ibu tukang bungkus. Itu namanya Columbus Pak. Satu lagi Bu, namanya Kolunyah, kelompok ibu-ibu tukang ngunyah. Makan aja. Itu dua-duanya penting tuh Pak. Ya, makanan. Jadi kalau beracara itu sunnah ada fawakih. Fawakih itu buah-buahan. Ya, buah-buahan. Termasuklah pisang. Imam Malik, Bapak Ibu, gurunya Imam Syafi'i, wa kanal maliku yuhibbu aklal maus. Imam Malik itu paling suka makan pisang. Ini kalau saya sampaikan ini paling senang tukang jual pisang nih Pak.
Imam Malik ahlul hadis, pengarang kitab hadis Muwatta pertama sebelum Sahih Al-Bukhari, itu kata beliau disebutkan bahawa beliau paling suka pisang. Kenapa? Ketika beliau tanya, menurut saya ini diantara buah-buahan mutasyabihat bi fawakihil jannah, termasuk buah-buahan sorga, cuma tentu rasanya beda. Yang di sorga dengan yang di dunia. Nah, ini kalau ada tukang pisang, oh mantap Ustaz, ya, ini bagus juga. Itu Imam Malik paling suka dengan Nabi. Di antara buah yang paling disukai Nabi, buah semangka dan buah labu. Cuma Imam Ahmad tidak mau memakan buah semangka, bukan karena dia nggak tahu itu dari Nabi. Nabi suka, cuma beliau nggak tahu bagaimana cara Nabi makannya. Bayangkan juga, saking apanya Ahmad mengamalkan sunnah Nabi, mesti dia tahu bagaimana cara Nabi makannya. Kalau kita kan sembarang aja, Pak. Datang semangka, mau gimana duluan, mau dikta balik, ya Pak. Tapi ada orang, saya tengok ulama menjelaskan, ya ini semangka ini segitiga, ambil kanan dulu. Pak, dibalik ambil kiri, baru ambil yang apanya, Pak. Jadi model, ya baru makan tengah-tengahnya. Begitu katanya caranya. Ya, caranya. Tapi wallahu alam, apakah sahih betul teruji riwayatnya sedemikian, wallahu alam. Ya, yang penting Nabi itu suka semangka al-batih, dan yang kedua labu, buah labu. Ya, Anas bin Malik pada awalnya tak suka buah labu, tapi karena sering mengikut Nabi, ditengoknya Nabi senang buah ini, Pak. Akhirnya saya menjadi paling suka buah labu. Ya, paling suka buah labu. Nah, itu Anas bin Malik. Begitulah kalau dia cinta kepada seseorang, apapun yang disenangi oleh orang yang dicinta, ikut dia senang. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi itu Bapak Ibu soal lauk makanan tuh nggak mau banyak-banyak. Ya, satu aja, Pak. Makan itu satu lauknya. Itu yang ya, itu Nabi. Abu Bakar juga contoh itu. Pada awalnya Umar mau 3, mau 2. Tapi dia tengok ini, kenapa gini Abu Bakar? Saya tengok Nabi. Akhirnya Umar pun ngikut. Sampai begitulah mereka, sampai hal-hal makanan, ya ingin mengikut Nabi. Sampai Utsman bin Affan radhiyallahu an dan Abdullah bin Umar, cara jalannya Nabi pun ditiru, Pak. Cara jalannya Bapak Ibu ditiru oleh Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Nah, itu luar biasa, termasuk ulama dari kalangan sahabat. Ya, Sahibul Qaramah, punya gelar Sahibul Lail, sahabat malam. Karena lam yanam illa qalilah. Dia itu tidak tidur kecuali sedikit. Itulah sahabat yang sangat mulia, termasuk itulah Abdullah bin Umar. Pernah satu kampung Bapak Ibu datang seekor singa. Orang pada masuk ke rumah ketakutan. Abdullah bin Umar datang, mana singanya? Kata dia, Pak. Kata Abdullah bin Umar, hei singa, pergi. Langsung berbalik singa itu, Pak, pergi ke hutan. Kalau kita jangan coba-coba Bapak Ibu. Ya, cobalah Pak, datang singa di tengah-tengah kampung, kita usir. Jangankan singa yang datang tuh, Pak, di kebun binatangnya takut kita, Pak. Apalagi itu diantara kelebihan ya Abdullah bin Umar. Nah, itu luar biasanya. Ya, orang ayahnya saja Bapak Ibu dalam kitab Risalatul Muawanah karya Al-Habib Abdul Al-Haddad, anna syaitana, setan itu takut dengan ala zilli Umar, bayangan Umar. Ya, bayangan Umar saja ditakuti oleh setan, apalagi Umarnya. Saking takwanya Umar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara adab-adabnya. Dan sekiranya Bapak Ibu kita yang diundang, kita dapati sesuatu yang tidak sedap, baik dia asam garamnya dari makanan yang dihidangkan, dianjurkan kita menahan, jangan diucapkan. Ya, kalau dia orang alim ulama, sunnah diantar sampai pintu atau pagar rumah. Yang punya rumah tuh, Pak, ya pagar rumah sampai pintu.
Ya, ibaratnya jangan kita ya ucapkan sesuatu yang kita dapati tidak enak. Kadang-kadang kita banding-bandingkan, nggak enak. Kemarin si Fulan tuh enak makanannya di depan tuan rumahnya. Gimana perasaan kita, Pak? Ya, perasaannya gimana, Bapak Ibu? Nah, itu. Ya, nah, itu soal undang-mengundang. Jadi soal undang-mengundang ini ada adab-adabnya. Bahkan kita yang diundang ini, alla yumayyizal ghani bil ijabah anil fakir. Jangan beda-bedakan. Ya, maksudnya apa? Antara orang kaya dan miskin. Kalau orang kaya yang mengundang, kita datang. Karena sudah kebayang bagi kita, oh pasti lengkap makanannya ini. Ya, tapi kalau telah sedemikian kita lakukan, fadzalika huwa takabbur al-munhi anhu. Itulah orang yang paling sombong yang dilarang. Jadi termasuk orang yang sombong, Bapak Ibu, kalau kita ya memilih-milih. Kalau yang kaya mengundang kita datang, tapi kalau yang miskin mengundang kita abaikan. Itu orang yang paling sombong menurut agama. Ya, tak boleh Bapak Ibu. Ya, apalagi wa alla yamtani'a 'anil ijabati li bu'dil musafah. Kalau badan kita sehat, kalau kendaraan kita ada, enggak menjadi alasan jaraknya. Ibaratnya jaraknya masih normal menurut uruf, masih bisa kita lewati. Jauh kali kita bilang. Padahal ada badan sehat, waktu ada. Itu kalau kita diundang, itu kita usahakan kita penuhi undangan saudara kita. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi la yamtani'u li kaunihi sha'iman bal yahdur fa in kana yasuru akhahu iftar falyuftir. Tidak menjadi halangan kalau kita sedang puasa sunnah, diundang oleh saudara kita satu acara. Anggaplah dulu akikah, Bapak Ibu, kita puasa, tidak menjadi menghalangi kita untuk hadir. Cuma pertanyaannya gimana? Apakah saya berbuka ikut makan atau tidak? Kalau secara umum boleh dipilih. Kalau Bapak sabar berbuka, tetap puasa, silahkan. Tapi kalau tidak, makan. Cuma kalau kita tahu tuan rumah lebih senang kita ikut makan, diharapkan betul kita ikut juga makan, maka kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari, itu lebih afdal, lebih utama kita makan. Kecuali diundangnya jam 5 sore. Bapak Ibu, kecuali diundangnya jam 5 sore. Itu lain cerita, Pak. Kalau puasa sunnah. Ya, tapi kalau puasa nazar, ya, kalau puasa nazar, puasa wajib, nggak boleh kita berbuka. Ya, Bapak Ibu, nggak boleh kita berbuka. Tapi kalau puasa sunnah, ya, itu bahkan bisa paling afdol kita ikut berbuka sekaligus menyenangkan orang yang mengundang kita. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Bapak Ibu, wa alla yaksuda bil ijabati qada asahwatil batan. Enggak boleh niat kita itu ketika diundang hanya untuk memenuhi perut. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Aku hadir ini sebenarnya hanya untuk mencari makan malam. Itu Bapak Ibu, melepas makan malam, nafsu perut saja. Ini tidak ya diperkenankan. Ibaratnya lepas makan malam, itu maksudnya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantara adab-adab ad-dakwah. Ya, besok barulah masuk ad-diyafah. Jadi ad-dakwah ini mengundang satu acara, ad-diyafah itu menjamu tamu. Ya, dulu tuh banyak Bapak Ibu orang musafir. Ya, Nabi saja dijamu. Nabi saja pernah ya dijamu oleh sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi menginap di rumahnya Bapak Ibu bukan 3 hari, 7 bulan. Ya, sab'u ashurin. Ketika Nabi sampai qadima al-Madinah, Nabi sampai di Madinah, Nabi masuk, ya, Nabi membiarkan ontanya berhenti di rumah siapa? Ternyata berhenti kepada orang yang paling senang menjamu tamu. Siapa dia? Abu Ayyub Al-Ansari. Dia senang menjamu tamu, bininya pun senang menjamu tamu. Biasanya kadang-kadang kan Bapak Ibu, suaminya oke, bininya itu ada, Pak, dalam kitab Ihya, Pak. Dalam
kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali cerita, Pak, ada dua sahabat berjumpa, yang satu bertamu. Ketika kawannya datang ini, diambilnya semua makanan, Pak. Wah, dihidangkan. Bininya marah. Dia ambil, apa-apaan kau ini? Istimewa betul ya. Diambilnya, Pak. Tersinggung enggak ini, Pak? Kata ini kawan menghibur kawannya, mohon maaf wahai saudaraku, mohon maaf ya atas perbuatan istriku, tapi apakah kau ingat dulu saya ketika datang kepadamu, ketika kita mau makan, ternyata seekor ayammu itu ya merusak makanan kita. Sekarang ku bilanglah sama kamu kawan, anggap saja biniku ayam. Tapi pelan-pelan bilangnya, Pak, anggap saja biniku ayam, supaya deal, supaya deal. Nah, itu diantara ya Bapak Ibu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sengaja saya batasi tentang ya ad-dakwah supaya masuk kepada ad-diyafah. Ad-diyafah itu menjamu tamu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekian saja, sudah masuk saya. Sekian saja akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.